Semangat pagi Bu Maya, teman-teman dan juga suster. Semoga selalu semangat dan tetap sehat ya dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi ini. Nah, teman-teman dan suster sekalian, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penulisan dan penskoran tipe item benar salah. Nah, tetapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Maria Katarina Margareta da Silvia dengan NIM 171134145. Yang kedua, ada Desiderius Galang Maxiliano dengan NIM 191134073. Yang ketiga, ada Kezia Pianika Wulandari dengan NIM 191134113. Yang keempat, ada Rita Kaskia Farani Saragi dengan NIM 191134158. Dan yang terakhir ada Danang Novianto dengan NIM 191134178. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Rita. Definisi dari tes benar salah. Menurut Dimyati dan Mujiono, bentuk tes benar salah adalah tes yang butir-butir soalnya mengharuskan siswa mempertimbangkan suatu pernyataan sebagai pernyataan yang benar atau salah. Sedangkan menurut Ari Kunto, jika dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab soal, yakni yang pertama dengan pembetulan, yaitu siswa diminta membetulkan bila ia memilih jawaban yang salah. Dan yang kedua tanpa pembetulan, yaitu siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Sehingga dari kedua definisi ini dapat kita katakan bahwa tes benar salah merupakan salah satu alat ukur atau penilaian yang umumnya berupa statement atau pernyataan yang kemungkinan jawabannya itu benar atau salah. Next. Karakteristik tes benar salah. Yang pertama, soal tipe benar salah ini berupa statement atau pernyataan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pilihan benar, pilihan salah, dan respons. Yang kedua, orang yang ditanya atau yang mengerjakan soal harus memilih huruf B jika pernyataannya itu benar atau S jika pernyataannya itu salah. Yang ketiga, materi yang ditanyakan hendaknya homogen dari segi isi agar soal dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, bentuk soal benar salah ini untuk mengukur kemampuan membedakan fakta atau opini, sehingga biasanya bentuk soal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan sederhana. Yang kelima, dalam soal tipe benar salah, dapat menggunakan gambar, tabel, atau diagram. Dan yang keenam, soal bersifat mengukur kemampuan mengidentifikasi kebenaran dari pernyataan berupa fakta, konsep, prinsip, dan definisi. Next. Kelebihan dari tes benar salah. Yang pertama, dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat, karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu singkat saja. Yang kedua, mudah menyusunnya. Untuk menulis satu tes, benar salahnya hanya diperlukan pernyataannya saja. Yang ketiga, dapat dipergunakan berkali-kali. Yang keempat, dapat dilihat secara cepat dan objektif. Dan yang kelima, petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti, dengan petunjuk mengerjakan dengan cara memilih B untuk pernyataan benar dan S untuk pernyataan yang salah. Yang selanjutnya, kekurangan tes benar salah. Kekurangan tes dari alat evaluasi tes tipe benar salah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering membingungkan. Yang kedua, mudah ditebak atau diduga. Hal ini terjadi karena probabilitas menjawab dengan tepat yaitu 50%. Sehingga dapat dengan mudah ditebak jawabannya. Yang ketiga, banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah. Yang keempat, hanya dapat menangkap daya ingatan dan penalaran kembali.
tipe tes ini memaksa siswa untuk mengingat selama proses pembelajaran. Next. Prinsip-prinsip pembuatan tes tipe benar salah. Yang pertama, tulislah huruf B atau S pada permulaan masing-masing item dengan maksud mempermudah mengerjakan dan menilai. Kalimat yang dipergunakan untuk menyatakan isi item harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga jelas mempunyai arti tunggal yaitu benar atau salah. Kalimat yang dipergunakan untuk menyatakan suatu item jangan disajikan terlalu panjang, karena uraian yang terlalu panjang kebanyakan mengarah ke jawaban yang benar atau sebaliknya. Hindarilah pernyataan negatif ataupun pernyataan negatif ganda dalam suatu item seperti tidak, bukan tidak, karena dalam suatu item menuntut perhatian ekstra dari siswa untuk dapat memahami isi item tersebut. Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal yang dijawab S. Dalam hal ini, hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur, misalnya BS, 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 atau SS, BB, BB, SS. Hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Contohnya yaitu benar salah. Kekayaan lebih penting dari kepandaian. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Yang terakhir, hindarilah kata-kata yang sifatnya mutlak, seperti selalu, semua, tidak pernah, mesti, dan sebagainya. Sebab item yang mengandung kata-kata tersebut cenderung merupakan suatu item yang jawabannya salah. Next. Penulisan item. Item harus mengungkap ide atau gagasan yang penting. Penulisan item dibagi menjadi dua, yaitu kurang baik dan lebih baik. Yang kurang baik yaitu menurut R.A. Kartini adalah seorang penulis buku yang cantik. Yang lebih baik, buku karangan R.A. Kartini yang terkenal adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Alasannya yaitu kalimat tersebut hanya pantas digunakan dalam topik pembicaraan sehari-hari karena masih ada hal lain yang lebih penting dan untuk dibahas. Penulisan item. Item tipe benar salah seharusnya menguji pemahaman, bukan hanya hafalan atau fakta. Penulisan item dibagi menjadi dua, ada yang kurang baik dan lebih baik. Yang kurang baik yaitu kubus memiliki 12 rusuk. Dan yang lebih baik, kubus ABCD, EFGH memiliki 12 buah rusuk yang terdiri dari AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Alasannya yaitu kalimat tersebut hanya merupakan hafalan, tanpa disertai dengan pemahaman yang bertujuan agar pembaca dapat membayangkan seperti apa rusuk, kubus, dan contoh bagian-bagiannya. Kebenaran dan ketidakbenaran suatu item haruslah bersifat mutlak. Contoh yang kurang baik. Menambah air pada suatu bak mandi akan membuat bak mandi penuh. Alasan kalimat tersebut kurang baik karena kalimat tersebut benar, namun tidak disertai dengan penjelasan secara menyeluruh tentang berapa liter air yang diperlukan untuk membuat bak penuh. Contoh yang lebih baik, suatu bak mandi memiliki volume 2000 liter. Saat ini, bak mandi tersebut terisi sebanyak 1500 liter. Apabila bak mandi ditambahkan air sebanyak 500 liter, maka bak mandi tersebut akan terisi penuh. Item tipe benar salah
harus menguji materi yang spesifik dan jawabannya tidak jelas bagi semua orang, kecuali bagi mereka yang menguasai pembelajaran. Contoh yang kurang baik. Tumbuhan mampu menghasilkan oksigen. Alasan kalimat tersebut disebut dengan kurang baik karena kalimat tersebut terlalu umum dan orang sudah sering mendengarnya. Akan lebih baik jika menuliskan hal yang lebih spesifik yang hanya diketahui jawabannya oleh orang yang mempelajari materi hal tersebut. Contoh yang lebih baik. Tumbuhan dapat menghasilkan glukosa, oksigen, dan air melalui suatu proses fotosintesis dengan persamaan HCO2, 6CO2 plus 6H2O sama C6H1206 tambah H02. Selanjutnya adalah item harus dinyatakan dengan jelas. Nah, di sini contoh yang kurang baik, belajar dengan prinsip 2 kali 4 lebih baik daripada 4 kali 2. Ini sejalan dengan prinsip the law of effect menurut Thorndike. Nah, alasan bahwa penulisan ini tidak tepat yaitu karena prinsip 2 kali 4 dalam kalimat tersebut tidak dapat diterapkan pada semua jenis kegiatan belajar, karena hanya dapat diterapkan pada suatu materi tertentu. Misalnya, minggu ini anak kelas 2 SD mempelajari mengenai perkalian bilangan 1 dan 2. Namun, minggu berikutnya masuk dalam perkalian 3 dan 4. Maka dari itu, prinsip tersebut tidak jelas dan tidak sejalan. Nah, sedangkan contoh yang lebih baik, yaitu menurut Thorndike, agar tidak lupa dengan materi yang dipelajari, kita harus belajar dengan giat. Selanjutnya, pemberian skor. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Nah, di sini ada dua contoh penskoran dengan tanpa denda atau tanpa hukuman dan dengan denda. Yang tanpa denda atau tanpa hukuman, skor yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang benar, sehingga SC sama dengan B. Sedangkan yang dengan denda atau dengan hukuman, skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah, sehingga SC sama dengan B dikurangi S. Nah, keterangan di situ, SC adalah skor, B adalah jumlah jawaban yang benar, dan S adalah jumlah jawaban yang salah. Nah, contoh pemberian skor seperti ini ya teman-teman. Seorang siswa dites menggunakan tes tipe benar salah dengan banyak soal 40 nomor. Dari 40 soal tersebut, pertanyaan yang berhasil dia jawab dengan benar yaitu 30 butir soal. Jadi, jawaban yang salah yaitu 10 soal. Dengan demikian, skor yang diperoleh peserta didik tersebut adalah yang pertama, jika menghitung skor jika tanpa denda, maka SC sama dengan B, sehingga SC sama dengan 30. Karena sudah diketahui ya teman-teman, dia menjawab salah 10 soal, sehingga SC-nya 30. Nah, selanjutnya menghitung skor jika ada denda. Rumusnya yaitu SC sama dengan B dikurangi S. Diketahui SC-nya 40, B-nya 30, dan S-nya 10, sehingga SC sama dengan 30 dikurangi 10. Maka SC atau skor sama dengan 20. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu tes benar salah adalah salah satu alat ukur atau penilaian yang pada umumnya berupa pernyataan atau statement sebagai pernyataan yang benar dan ada yang salah. Kedua, karakteristik dari tes benar salah ini salah satunya yaitu siswa mengerjakan tes dengan memilih huruf B atau S yang telah disiapkan. Kemudian dapat dilihat secara cepat dan objektif, menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tes ini. Dan sebaliknya, tes ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat menangkap daya ingatan dan penalaran kembali.
Kemudian, prinsip-prinsip pembuatannya yaitu menulis huruf B atau S pada permulaan masing-masing item. Kalimat isi item jelas-jelas mempunyai arti tunggal, yakni benar atau salah, dan kalimat yang dipergunakan untuk menyatakan suatu item jangan disajikan terlalu panjang. Kemudian, untuk menghitung skor pada tes benar salah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung skor jika tanpa denda, yaitu SC sama dengan B, atau skor sama dengan jumlah jawaban yang benar. Kemudian, menghitung skor jika ada denda, yaitu SC sama dengan B dikurangi S, atau skor sama dengan jumlah jawaban benar dikurangi jumlah jawaban yang salah. Kemudian saran untuk materi ini yaitu tipe benar salah ini cukup efektif untuk diterapkan dalam mengetahui pemahaman siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dengan menyusun soal yang baik dengan cara-cara yang tepat, maka tes ini akan sangat efektif untuk digunakan. Perhatikan bagaimana cara penulisan item, kemudian memahami prinsip-prinsip pembuatan dan pemberian skor yang tepat menjadi salah satu hal yang penting sebelum menggunakan tes tipe benar salah ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.